Terdengar, Bu. Oh ya, Mas Heri. Nanti tolong taruh di YouTube kita juga ya, Mas Heri ya. Oke, Baik, Bu. terima kasih Pak Thomas ya, alumni S2 PPIA kita. Kemudian juga teman-teman yang sudah hadir. Pak Thomas nanti tolong memperkenalkan instansinya sekarang ya, takut saya salah sebut ya. Kemudian Pak Thomas ini baru lulus semester lalu ya, baru lulus semester lalu, atau nanti sekalian saja diperkenalkan. Tapi intinya kita minta Pak Thomas untuk sharing ya, karena Pak Thomas punya pengalaman yang bagus ya, bagaimana perjuangannya untuk menyelesaikan tesis atau penelitian di PPIA, dan juga mendapatkan pengalaman double degree di University of Queensland ya. Nanti Pak Thomas tolong ceritakan kurikulumnya, perbedaannya seperti apa begitu ya. Nah, untuk double degree sendiri ini saat ini kita punya Michigan State University yang baru dimulai tahun ini ya. Silakan bagi teman-teman yang berminat untuk daftar mungkin dengan beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain ya, atau kalau kuat biaya sendiri ya silahkan ya. Kemudian juga ada dengan Vrije Universiteit di Belanda, itu sudah perpanjangan ya, dan dulu sudah pernah ada juga alumni kita yang mengikuti double degree di Vrije Universiteit Belanda ya. Untuk yang Michigan sama Vrije University ini mekanismenya sama ya, jadi 1 tahun kuliah di PPIA, kemudian 1 tahun kuliah di Michigan, US, atau di Vrije Universiteit ya. Jadi tesisnya diselesaikan di sana. Nah, yang agak unik itu adalah University of Queensland. Saat ini kita sedang proses perpanjangan dan masih belum pasti apakah bisa dilanjutkan atau tidak ya. Tapi mungkin kalaupun tidak diperpanjang, kita berharap tetap pengalaman dari Pak Thomas ini bisa relevan dan berguna ya. Bagaimana bisa menyeimbangkan ya, belajar di 2 kurikulum di 2 negara yang berbeda. Jadi intinya Pak Thomas nanti apa yang sudah kita tulis di pengumuman ya, atau sudah disampaikan juga ya ke Pak Thomas ya. Jadi kita minta Pak Thomas untuk bisa menyampaikan pengalamannya, cara mendapatkan beasiswa double degree ya. Kemudian mungkin Pak Thomas punya info-info kalau sekarang beasiswanya yang tersedia apa ya. Nah, Pak Thomas kan juga orang keuangan ya. Kemudian pengalaman kuliah di PPIA sama di UQ, dan pengalaman mengerjakan penelitian atau tesis. Termasuk apakah mata kuliah statistik dan padranya sama ya antara PPIA sama UQ ya. Baik, silahkan, mungkin kita sampai ya di pengumuman kita tulis sampai jam 3.30 ya, tapi kalau misalnya nanti selesai jam 3 ya nggak apa-apa juga ya, nanti kita lihat perkembangan diskusinya seperti apa ya. Baik, silakan Pak Thomas. Ya, baik. Mohon izin Bu Desi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin di hari Jumat ini udah ada sebagian yang perjalanan mudik atau lagi perjalanan pulang, kita nggak tahu. Cuman kali ini workshopnya bisa dibawakan agak lebih santai ya Bu ya, karena cuman sharing session aja. Ya, ya. Yang tentang penelitiannya juga boleh nanti Pak Thomas. Karena mendapatkan best paper juga kalau nggak salah ya, atau best presenter ya. Best presenter Bu. Iya. Baik, saya coba sebentar. Ya. Sudah nampak? Sudah kelihatan belum? Ini belum ya. Ininya Belum. warnanya hitam. Mana ini? Hitam. Di komputer yang lain? Oh ya, belum. Kata Mas Dika juga belum. Belum ya. Tapi suara saya nggak putus-putus ya Bu ya? Nggak putus-putus ya.
Di sini sih jelas. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, ya, ya. Nanti boleh kalau berkenan dibagikan juga ya Pak Thomas ya. Oh iya, boleh. Saya forward ke Mas Heri ya, Ya, boleh. kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya forward ke Mas Heri. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Desi yang saya hormati, teman-teman staf PPIA, dan juga rekan-rekan mahasiswa S2 maupun S3 yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya buat saya untuk sharing pengalaman saya terkait pengalaman kuliah double degree di UI dan UQ, kemudian pengalaman memperoleh beasiswa, serta penelitian yang telah saya lakukan dalam rangka tugas akhir mendapatkan gelar MSAK di PPIA UI. Izin, ini kan tampilannya apa ya, Bu ya? Saya Ya. ini saya ikut di 2 akun ini, tapi nggak gerak. Oh iya. Saya tes gerakin slide, cuman Iya, ini nggak muncul ya kalau ini nggak muncul lagi deh. Oh iya. atau masih minta tolong ya, ya Mas Heri bisa minta tolong untuk share screen, saya share ke Mas Heri ya. Bisa kan? Ya, Mas Heri bisa ini Mas Heri di share screen ininya PowerPoint-nya. Materinya belum masuk, Bu. Oh, belum ada. Saya iya ya, tunggu. Suaranya putus-putus juga. Ya, nggak putus-putus ya. Mm-mm. Suaranya putus-putus ya. Ya, tadi sih sekarang udah mendingan ya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Halo? Halo ya, Pak Thomas. Iya, saya lagi sharing ke Mas Heri, bisa sambil, oh sudah masuk kayaknya Mas Heri. Oh ya. Aku download dulu ya bentar. Ya.
Ini slideshow kali ya, Mas Heri? Ya. Silakan Pak Thomas. Di layar saya malah nggak kelihatan. Oh, Tapi nggak apa-apa, saya dari HP. ya Saya ya. ada dua akun masuk di sini Desi. Jadi, nah, next slide Mas Heri. Saya dari HP aja Bu ya. Iya, ya boleh, nggak apa-apa. Mana yang lancar aja. Jadi pengalaman kuliah double degree antara UI dan UQ. Next, Mas Heri. Pertama, kenapa saya kemarin Agak putus-putus ya Pak Thomas ya? putus-putus ya Bu ya? Ya. Kemarin saya ambil program PPIA UI dengan UQ. Nggak ada suaranya. Ya, gimana Mas Thomas? Apalagi mempersiapkan apa ini? Jaringannya kurang bagus. Ini terdengar Bu? Kalau sekarang? Oh ya, ya. Ya, silakan. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Oke. Sudah lebih jelas ya? Ya. Pertama karena beasiswa yang saya terima adalah beasiswa khusus untuk double degree dari Kementerian Keuangan tempat saya bekerja. Ya, maaf Pak Thomas agak bergema suaranya. Apa ada yang salah mikrofonnya atau gimana? Halo, masih Ya. bergema Bu? Ya, sekarang udah agak mendingan ya. Sudah agak mendingan ya. Mohon maaf, mohon izin ya, kameranya saya matikan Ya, ya, supaya off nggak kamera aja. putus-putus. Ya. Ya, pertama karena oh ya mohon maaf ini lupa perkenalan diri. Nama saya Thomas Danistiawan. Saat ini bekerja di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Saya mulai berkuliah di PPIA pada tahun 2020 bulan Februari. Kemudian lulus itu di bulan Desember 2022. Jadi 3 tahun kuliahnya. Karena salah satunya terkendala COVID, sehingga ada perpanjangan semester di UI sebelum mulai berkuliah di UQ. Kemudian terakhir juga karena ada personal reason, jadinya extension tesisnya diperpanjang. Tapi alhamdulillah sudah melewati tahap itu, sudah melewati tahap susah-susahnya tesis di UI. Nah, pertama
kenapa saya memilih PPIA dan UQ sebagai program yang saya ambil, karena beasiswa yang waktu itu available untuk saya, ya dari beasiswa Kementerian Keuangan, yang saya peroleh adalah beasiswa khusus linkage. Jadi memang jodohnya di situ. Kemudian kenapa ambil double degree? Apa sih keuntungannya, keunggulannya? Yang pertama tentu saja karena kita memperoleh gelar 2. Dari 2 tahun berkuliah, kita sudah mendapatkan 2 gelar, yang mana satunya juga gelar yang diperoleh dari universitas luar negeri, yang biasanya di beberapa perusahaan melihatnya lebih prestis gitu. Mungkin bagi beberapa orang biasa saja, cuman tetap saja ada yang melihatnya lebih prestis. Kemudian keunggulan double degree yang kedua adalah kita dapat lebih banyak kenalan calon-calon referee kita untuk minta rekomendasi apabila nanti ingin melanjutkan pendidikan S3. Jadi kita punya calon yang memberikan rekomendasi profesor-profesor dari luar negeri maupun dari UI. Syukur-syukur salah satunya mau menjadi supervisor kita gitu. Kemudian dengan kuliah double degree kita juga bisa mendapatkan international exposure. Jadi kita terpapar oleh hal-hal internasional yang mungkin belum atau kurang kita dapatkan dengan kita tidak berkuliah di sana. Dan banyak-banyak hal lainnya. Kemudian cons-nya atau yang disadvantage-nya yaitu tentu saja biaya. Dibandingkan dengan kuliah di dalam negeri, biaya perkuliahan di luar negeri itu sangat-sangat mahal. Kemudian dengan kuliah double degree, kita butuh administrasi 2 kali lipat, karena dengan berkuliah di 2 tempat, itu kita proses administrasinya 2 kali. Kemarin saya waktu sudah diterima di UI, lagi berjalan semester 1, saya harus mempersiapkan berkas-berkas yang saya butuhkan untuk daftar di UQ. Dari mulai berkas pendaftaran sampai dapat LOE, kemudian berkas financial guarantees harus saya mintakan ke sponsor, kemudian setelah itu dapat confirmation of enrollment. Nah, dari situ juga baru saya bisa ajukan visa. Jadi, dan itu selama berkuliah di PPI, di S2, kita urus sendiri. Tidak ya ada bantuan, cuman tidak banyak, harus kita yang proaktif. Terus ke disadvantage-nya untuk kuliah double degree, untuk beberapa kasus teman-teman saya yang di double degree linkage di universitas lain dan program lain, itu mereka tesisnya 2 kali juga dan publikasinya juga 2 kali. Ya, jadi saya cukup beruntung di UI programnya cuma butuh 1 kali aja. Ya, aneh juga kalau 2 kali ya. Iya Bu, yang teman saya yang di program SBM ITB itu 2 kali Bu. Di ITB-nya tesis, di universitas mitranya juga tesis lagi. Iya. Kemudian kenapa saya pilih PPIA dibandingkan yang lain, karena satu, ekspertis saya di akuntansi, dulu saya D3 dan D4-nya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian kenapa saya pilih UQ sebagai universitas mitra, karena secara geografis Australia lebih dekat. Waktu itu pilihan saya antara UQ dan VU, Free University.
Cuman waktu itu saya pikir free jauh, jadi pilih yang UQ aja di Australia. Nah, selanjutnya keunggulannya dengan berkuliah di sana, kita di luar negeri kita bisa punya pengalaman tinggal di luar negeri, kemudian perpustakaan di sana itu 24 jam bukanya, kemudian ada beberapa program itu untuk mahasiswanya magang, paid, dibayar, jadi sambil kuliah kita sambil magang. Cuman kebetulan program itu nggak saya ambil. Bisa sebenarnya kemarin itu Bu, kalau saya mengajukan. Jadi di semester terakhir di UQ-nya itu ada program magang. Cuma waktu itu posisinya kan saya masih kuliah online, jadinya nggak bisa diambil. Kemudian salah satu keunggulannya lagi terhadap akses sumber data keuangan untuk kita nanti penelitian yang dibutuhkan untuk tesis kita. Sebagai informasi di UI kan kita Econ ya, Thomson Reuters. Nah, kalau di UQ saya itu kemarin ada Capital IQ, itu mirip-mirip sih Bu. Kemudian ada lagi beberapa universitas itu punya program Orbis Database dari Oriana. Itu termasuk database yang sangat powerful karena bisa melakukan filtering perusahaan-perusahaan sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Jadi kita misalnya maunya kategori A, B, C dan kita masih buta, tinggal kita filter aja gitu. Itu kemarin pengalamannya sangat powerful untuk menggunakan database itu. Kemudian lanjut Mas Heri. Nah, ini programnya yang saya ikuti pada semester pertama, seminar akuntansi manajemen, terus ekonometri di UI, terus seminar akuntansi keuangan, seminar auditing, dan TKEM, teori keuangan dan ekonomi manajerial dulu sama Prof. Sidarta. Di UQ-nya saya ikut Business and Corporate Law, Economic, terus IT, IS Audit. Nah, ini audit sistem informasi. Jadi kita ngaudit sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan, bukan cuman softwarenya, IT-nya, tapi keseluruhan sistem informasinya. Kemudian juga belajar statistik, benar-benar belajar dari nol. Oh iya, sebagai tambahan, pada semester 1, seharusnya semester 2 program saya berangkat, cuman karena COVID waktu itu baru booming, akhirnya ditunda, jadinya saya 2 semester di UI. Nah, semester kedua saya di UI itu adalah saya ngambil elektif 3 yang seharusnya saya ambil di semester 4 di UI, dimajukan ke semester 2 di UI, sehingga di semester 2 saya ngambil elektif 3 yaitu seminar perpajakan plus MRA, metode riset akuntansi. Nah, itu cukup positif juga saya ngambil MRA di semester 2 karena rupanya MRA kita tuh lebih aplikatif, lebih advance, lebih langsung praktek ya Bu ya. Ketimbang di sesuai program di semester 3. Di semester 3 di UQ itu ada
Introducing Quantitative Research. Itu benar-benar dari awal. Jadi programnya itu karena saya udah ngambil ekonometri di semester 1 UI dan MRA, begitu saya dapat di semester 3 itu Introducing Quantitative Research, itu saya jadi, ya ini kok malah dari nol lagi gitu. Akhirnya ya memang saya dapat untuk di situ kreditnya dapat nilai 7, dapat nilai maksimal karena memang ekonometri udah kemana-mana, ini dari nol lagi gitu. Less effort lah saya untuk memperoleh nilai maksimal di quantitative research di UQ. Cuman di mata kuliah yang lain saya benar-benar harus kerja keras karena seperti portfolio management, business and corporate law itu kayaknya jauh sekali dari yang dibandingkan di UI. UI kan kita langsung research, nggak ada nyerempet-nyerempetnya ke law, nggak ada nyerempet-nyerempetnya ke investasi seperti di portfolio management. Ini dan apalagi information system control and governance and audit itu udah jauh sekali gitu. Udah tidak terfokus di akuntansi sebenarnya menurut saya. Untungnya mereka itu selain dari satu mata kuliah, selain materi dari dosen, ada lagi materi dari tutor. Materi dari tutor itu biasanya untuk latihan aja. Tapi materi-materi yang diberikan oleh tutor hampir pasti itu yang menjadi materi ujian. Jadi kita benar-benar harus ngikutin materi dari tutor. Dosen tuh biasanya ngasihnya teoritis aja. Jadi aplikatifnya itu dari tutor. Kalau jadi ada 8 mata kuliah selama 1 tahun, itu satu mata kuliahnya itu, satu course-nya itu 2 pertemuan dengan dosen dan pertemuan dengan tutor. Jadi total kalau dibilang 16 sesi ya dalam 1 tahun. 16 ini, satu tutor, satu materi, satu tutor, kayak gitu. Jadi waktunya benar-benar sempit kalau waktu di sana. Pengalaman saya. Bagi waktunya ya cukup challenging lah. Kalaupun terpaksa, ini mohon maaf ya Bu Desi ya, kalaupun terpaksa waktu di sana saya lebih milih nggak ikut materi dari dosen daripada nggak ikut materi dari tutor. Karena yang masuk Karena ujian bisa, dari tutor ya. iya, dan yang menilai itu menurut info bocoran itu tutor yang ngasih nilai kita. Gitu. Mahasiswanya itu Bu di sana itu satu kelas, satu course itu kayak course yang akuntansi itu bisa ratusan Bu satu course-nya. Iya, iya. Jadi hampir nggak mungkin dosen yang nilai kita. Tutornya sendiri bisa jadi 4 atau 6 gitu. Jadi dibagi yang nilainya itu tutor. Kira itu. Iya. Dan tidak Kemudian ada materi riset ya. materi riset tidak ada, hanya yang introducing quantitative research dan statistik. Itu aja, Bu. Iya, iya. Jadi hanya dasar aja, tidak aplikatif sama sekali. Jadi begitu selesai 2 semester di UQ, karena alhamdulillahnya udah pernah ngambil MRA, saya jadi bisa lumayan tahu lah secara garis besar. Tinggal memantapkan aja topik riset yang mau saya kerjakan dan pengambilan datanya. Ya. Cuman ini memang berbeda-beda ya setiap program dengan universitas mitra. Next, Mas Heri. Pengalaman memperoleh beasiswa. Nah, ini saya termasuk mahasiswa yang tidak excellent sebenarnya. Karena saya itu
ASN, saya berprofesi sebagai ASN, tentu saja akan lebih baik menurut saya kalau S2-nya saya beasiswa. Jadi di 2015 saya coba gagal, kemudian 2016 vakum karena lahir anak pertama, 2017 2 kali, 2018 2 kali gagal juga, dan 2019 alhamdulillahnya berhasil. Dan istri saya juga ASN juga, alhamdulillah di 2019 dia juga lulus beasiswa. Jadi meskipun beasiswa yang berbeda ya, istri saya LPDP di 2019. Tapi itu juga percobaannya istri saya yang ketujuh. Jadi hikmahnya yang mungkin kita harus coba lagi, dan yakin aja kalau usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Next, Mas Heri, pengalaman info beasiswa. Saya sempat cari-cari semalam beasiswa yang menawarkan double degree itu ada di LPDP 2023 ya Bu Desi. Program reguler, program afirmasi maupun program untuk ASN TNI Polri sekarang sudah membuka peluang untuk calon mahasiswa mengambil double degree. Ya, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan, cuma saya nggak tahu apakah skemanya itu harus dapat scholarship dulu dari LPDP atau AAS baru daftar, atau bagaimana, saya kurang paham, mungkin nanti Bu Desi yang lebih paham. Tapi Australia ya, Australia. Iya, Oh iya. Australia Award Scholarship. Jadi AAS LPDP itu sumber dananya 2, sewaktu di universitas. Jadi harus Universitas Australia ya Bu ya. Kalau nggak salah cuman Unimelb yang buka. Unimelb sama UI. UI-nya itu VIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi sewaktu di Indonesia dibiayai oleh LPDP, sewaktu di Unimelb dibiayai oleh AAS. Seperti itu. Saya belum menemukan lagi beasiswa full yang selain 2 ini. Cuman saya cari-cari di slide selanjutnya Mas Heri. Ada beasiswa-beasiswa yang mungkin tidak full, dan yang di cover juga mungkin tidak semuanya. Misalnya ada beasiswa yang hanya memberikan 10.000 US dollar, bentuknya blok gitu, di split menjadi 2 semester atau berapa semester. Ada juga yang full tuition tapi tidak living cost, karena selama kita tinggal di sana kan kita harus memikirkan biaya hidup. Nah, ada alternatif beasiswa ini seperti yang di International Student Scholarship. 4 beasiswa yang di atas itu beasiswa yang diselenggarakan oleh MSU yang tadi Bu, yang kerjasama dengan PPIA. Itu ada scholarship atau bantuan-bantuan yang diberikan, termasuk graduate assistantship. Itu kalau nggak salah kita diberikan dana, saya sempat buka terus, tapi kita harus membantu hal-hal tertentu terkait akademis. Ada juga student employment. Nah, itu mungkin lebih ke kita bekerjanya hal-hal di luar akademis. Ya, kalau di universitas luar kan kita bisa dipekerjakan sebagai tenaga itu ya Bu ya, misalnya bersih-bersih atau tenaga di kantin, itu ada Bu di universitas luar. Begitupun di beasiswa yang disediakan oleh UQ, itu salah satunya
bantuan dana, salah satunya kita di hire, mahasiswa-mahasiswa di hire untuk menjadi tutor. Itu lumayan. Kalau info dari teman-teman yang jadi tutor biasanya mahasiswa S3 sih, cuman tidak menutup kemungkinan mahasiswa S2 yang nilainya sangat bagus, yang sudah Excel dan sudah semester sebelumnya ngambil mata kuliah tersebut dan nilainya high distinction, itu ditawarin untuk jadi tutor. Itu remunerasinya saya rasa bisa untuk mengcover beasiswanya, Ya. mengcover tuition fee-nya. Dan ada lagi beasiswa dari pihak-pihak lain seperti Richie Jennings Memorial Scholarship. Itu beasiswa yang diberikan, bukan bantuan dana yang diberikan, tidak full tuition, tapi kita bagi calon researcher yang tertarik di bidang topiknya fraud examining. Jadi di situ itu Richie Jennings Memorial Scholarship Programs. Nanti bisa coba dipelajari lagi karena saya pun sebenarnya kurang paham ya. Hanya kemarin sempat browsing-browsing aja. Next, Mas Heri. Pengalaman penelitian dan conference, karena saya mahasiswa S2 waktu itu peraturannya masih boleh international conference ya Bu Desi. Iya. Jadi saya ikut conference. Conference-nya itu kemarin 15 sampai 14 Februari, di sebelah kiri tengah tuh ada foto saya itu ikut conference. Kebetulan di kantor juga sambil ikut conference. Nah, materi yang saya presentasikan judulnya ini terbalik kemarin tuh, International Tax Avoidance and Transfer Pricing Anti-Avoidance Rules. Itu tesis saya yang sekarang juga masih saya susun untuk dimasukkan ke jurnal. Jadi yang conference kemarin saya ditawarkan untuk masuk jurnal yang kerjasama dengan panitia conference tersebut, cuman berdasarkan arahan dari dosen pembimbing lebih baik jurnal lain aja gitu. Jadinya saya kemarin nggak ngambil kesempatan masukin jurnal dari mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Ya alhamdulillah dapat best presenter untuk di channel akuntansi, karena ini kan international multidisciplinary, jadi banyak channelnya sih Bu kemarin tuh. Gitu. Kalau share tentang penelitian saya, next Mas Eri. Penelitian saya itu judulnya Oh ya. Ya, ini scanning aja ya Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi judulnya International Tax Avoidance and Anti-Avoidance Rule, Transfer Pricing Anti-Avoidance Rules, karena latar belakangnya praktek based erosion and profit shifting menyebabkan hilangnya pendapatan pajak penghasilan perusahaan secara global. Itu menurut penelitian Cobham and Jansky. Kemudian upaya memerangi BEPS telah dilakukan secara unilateral, bilateral maupun multilateral. Nah, fokus saya ke dilakukan secara multilateral. Ini dikomandoi oleh OECD. OECD menginisiasi proyek BEPS, namanya BEPS Project di 2013. Kemudian mereka menerbitkan 15 rencana aksi untuk memerangi, ada step by step-nya. Satu aksi itu satu tema. Seperti tema satu itu terkait digitalisasi ekonomi. Jadi bagaimana digitalisasi ekonomi ini harus di-capture oleh para tax authority di semua negara gitu. Salah satu contohnya seperti itu.
Nah, dari 15 rencana aksi yang fokus saya adalah rencana aksi ke-13, yaitu terkait country by country reporting. Di situ mulai saya melihat belum banyak penelitian yang berfokus kepada implementasi hal-hal tersebut. Tambah satu lagi, peserta BEPS Project itu adalah negara-negara anggota OECD dan negara anggota G20. Tapi di 2016, OECD merasa hal ini tidak cukup. OECD merasa BEPS Project ini akan jauh lebih efektif apabila semua negara di dunia ikut serta. Oleh karena itu, pada tahun 2016 dibentuk Inclusive Framework untuk merangkul negara-negara lain yang ingin ikut serta dalam BEPS Project namun bukan merupakan anggota OECD ataupun G20. Nah, setiap anggota Inclusive Framework wajib mengimplementasikan rencana aksi 5, rencana aksi 6, rencana aksi 13, dan rencana aksi 14. Next, Mas Heri. Konsep penelitiannya seperti ini. Apabila negara itu sudah tergabung menjadi anggota Inclusive Framework, dia wajib menerapkan aturan-aturan terkait transfer pricing documentation. Nah, aturan-aturan terkait transfer pricing itu, maaf, bukan hanya aturan terkait transfer pricing documentation, tapi juga terkait transfer pricing lainnya, aturan lainnya. Nah, aturan-aturan terkait transfer pricing itu yang dinamakan transfer pricing anti-avoidance rules. Jadi, anggota-anggota Inclusive Framework itu juga sudah wajib punya peraturan-peraturan anti penghindaran transfer pricing. Itu sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, cuman memang belum banyak. Nah, namun yang negara selain anggota Inclusive Framework pun sebenarnya punya aturan-aturan transfer anti avoidance rules, transfer pricing anti avoidance rules. Cuman aturan-aturan yang di negara non anggota IF ini bisa dibilang tidak lebih kuat, itu arguable ya, tidak lebih kuat ataupun lebih kuat. Nah, disitulah muncul tema-tema yang bisa diteliti lebih lanjut. Nah, kalau saya memasukkan variabel baru, yaitu negara-negara anggota Inclusive Framework, salah satunya harus menerapkan peraturan CBCR. Di situ ada tulisannya. Nah, CBCR itu adalah laporan pajak, salah satu laporan pajak untuk perusahaan induk multinasional. Jadi perusahaan induk, misalnya perusahaan Indonesia, ya, contohnya apa ya? Astra Indonesia misalnya. Apabila Astra itu ultimate parent entity, dia omsetnya di atas 11 triliun secara grup, dia wajib melaporkan laporan CBCR. Di laporan CBCR-nya itu ada termasuk penghasilan setiap entitas-entitas di bawahnya. Nah, laporan CBCR ini berdasarkan bukan regulasi, berdasarkan kesepakatan di Inclusive Framework dipertukarkan ke negara-negara anggota. Jadi misalnya Astra tadi di Indonesia buat laporan CBCR, kemudian dia punya subsidiary di Malaysia. Nah, otoritas pajak di Indonesia wajib mengirimkan pertukaran informasi CBCR tersebut ke Malaysia untuk nanti diolah ditindaklanjuti. Maka di atas itu exchange on CBCR itu saya buat hipotesis itu secara langsung mempengaruhi penghindaran pajak internasional di garis H1B gitu.
pertukaran CBCR ini juga saya anggap sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi, salah satu variabel penyusun transfer pricing anti avoidance rules. Itu konsepnya. Mungkin nanti rekan-rekan yang berminat di bidang perpajakan ya bisa jadi inilah, jadi salah satu bahan bacaan aja, atau bahan siapa tahu tertarik ya, bisa dikembangkan lebih lanjut ide-idenya. Oh iya, saya lupa, penghindaran pajak internasional itu adalah stream yang sedikit berbeda dengan penghindaran pajak pada umumnya. Jadi kalau penghindaran pajak internasional adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan skema cross border. Jadi mentransfer keuntungan melalui transaksi pihak berelasi, sehingga di keuntungan misalnya yang seharusnya di Indonesia keuntungannya 1 miliar, dengan melakukan transaksi pihak berelasi, misalnya manajemen fee lah dan sebagainya, sehingga keuntungan di Indonesia tidak sampai 1 miliar. Tapi keuntungan di perusahaan afiliasi di negara lain mungkin bertambah. Jadi tadinya kurang dari 1 miliar menjadi 1 miliar misalnya. Keuntungannya di mana? Keuntungannya adalah karena adanya selisih tarif antara tarif pajak antar negara, tarif pajak statutory antar negara. Kebanyakan praktek ini dilakukan mentransfer keuntungan dari negara-negara yang tarif pajaknya tinggi, seperti Indonesia salah satunya, ke negara yang tarif pajaknya rendah, ke misalnya negara-negara tax haven. Itu stream penghindaran pajak internasional seperti itu. Next, Mas Heri. Konteks ASEAN, saya milih konteksnya kemarin ASEAN karena adanya variasi antar negara anggota ASEAN terkait keanggotaan OECD G20 maupun keanggotaan Inclusive Framework. Bisa dilihat di tabel, ada negara ASEAN yang tidak menjadi anggota Inclusive Framework sama sekali, juga tidak menerapkan aturan CBCR, juga tidak menerapkan pertukaran data CBCR. Itu kenapa salah satunya saya mau ngambil konteks ASEAN. Selain konteks di negara maju juga sudah ada yang meneliti. Jadi ini salah satu kebaruan yang saya anggap belum ada yang meneliti. Next, Mas Heri. Jadi hipotesis satunya bahwa transfer pricing anti-avoidance rules memperlemah penghindaran pajak internasional. Hipotesis 1B, regulasi baru terkait pertukaran data dan informasi CBCR memperlemah penghindaran pajak internasional. Kemudian hipotesis 2, keanggotaan dalam inclusive framework oleh suatu negara dapat mempengaruhi. Ini saya belum bilang memperlemah atau memperkuat, hanya dapat mempengaruhi aja. Nah, mungkin lanjut ke kesimpulan aja ya, Bu ya. Ya, Karena boleh. terlalu banyak. Ya. Lanjut ke kesimpulan, Mas Heri. Masih lanjut ya. Lanjut sampai di bawah terakhir. Ya. Nanti yang tertarik bisa lihat langsung ke ininya ya, ke PowerPoint begitu ya. Ya, boleh, Bu. Oh, kelewatan. Ya. Lagi, atas lagi. Ya. Hasilnya di slide selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya. Ke bawah. Maaf, Mas. Nah,
Iya. Ini dia. Hasilnya hipotesis 1A diterima bahwa kumpulan TPAAR, Transfer Pricing Anti-Avoidance Rules yang baru secara signifikan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak internasional. Hipotesis 1B juga regulasi terkait pertukaran data dan informasi yang terkandung dalam CBCR, pertukaran data CBCR secara signifikan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak internasional. Dan kesimpulan hipotesis 2, sebenarnya ini meskipun lemah, karena keanggotaan pada inclusive framework itu berpengaruh hanya pada perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi dengan negara-negara tax haven. Jadi cuma kemarin itu saya anggap diterima hipotesis 2-nya. Jadi partially. Jadi misalnya di Indonesia, misalnya Vietnam baru menjadi anggota inclusive framework. Nah, perusahaan-perusahaan di Vietnam ada yang terafiliasi dengan tax haven, ada yang tidak terafiliasi. Nah, itu berpengaruhnya itu pada perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi tax haven aja. Pada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tax haven tidak ditemukan perubahan praktik penghindaran pajak internasional, gitu. Ya, jadi terus slide selanjutnya terakhir, Mas. Implikasinya, penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh regulasi pertukaran data CBCR terhadap praktik penghindaran pajak internasional. Penelitian ini memberi bukti empiris bahwa penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh anak perusahaan yang berdomisili di negara berkembang dan bukan merupakan afiliasi tax haven akan lebih mudah dipengaruhi oleh segala tindakan perlawanan, maksudnya dipengaruhi oleh BEPS Project, maksudnya itu. Kemudian penelitian ini juga memberikan bukti empiris keanggotaan inclusive framework terhadap penghindaran pajak internasional. Kemudian diharapkan menjadi bahan kajian bagi pengambilan kebijakan terkait perpajakan. Jadi maksudnya yang nomor 4 nih, untuk menjadi anggota suatu program-program internasional atau keanggotaan dalam organisasi internasional itu harus dipertimbangkan masak-masak, karena contohnya BEPS Project. BEPS Project ini diterapkan di hampir semua negara partisipasi. Tapi ada negara yang nggak ikut ambil bagian, cuma merasakan hal positifnya gitu. Karena dengan berkomitmen ikut dalam suatu kegiatan internasional oleh institusi atau oleh negara, itu beban administrasinya sangat besar. Manfaatnya juga bisa dilihat lah, bisa dibandingkan dengan beban administrasinya. Contoh, negara Amerika atau negara Australia, negara-negara maju, dengan ikut BEPS Project, mungkin cost yang mereka keluarkan akan sama dengan cost yang dikeluarkan oleh negara Timor Leste misalnya, biaya administrasinya. Tapi manfaatnya itu tentu saja jauh lebih besar yang diperoleh oleh Australia, karena perusahaannya lebih banyak, perusahaannya juga lebih besar. Sedangkan perusahaan-perusahaan di Timor Leste ya lebih sedikit. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Nah, sebagai bocoran, sekarang setelah lulus, saya mungkin tesis saya jadi salah satu rujukan juga. Saya akhirnya ditempatkan di Direktorat Perpajakan Internasional akhirnya. Jadi itu setelah ditempatkan di sini di Direktorat Perpajakan Internasional, jadi saya lebih terbuka lagi. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tesis saya ini kurang pas gitu. Ada juga yang hal-hal baru. Jadi itu
menjadi keuntungan bagi saya tersendiri. Ya, kira-kira begitu sharing pengalaman dari saya. Saya kembalikan ke Bu Desi. Ya, baik, terima kasih ya Pak Thomas. Ininya banyak yang di-share ya, termasuk pengalaman tadi double degree dan juga pengalaman penelitiannya ya. Mungkin teman-teman yang berminat ke pajak, mudah-mudahan Pak Thomas masih bersedia ya kalau ditanya-tanya ya, terutama karena pekerjaannya mungkin sudah jadi Pak Thomasnya jadi lebih tahu atau punya pengetahuan tentang perpajakan internasional ya. Oke, baik. Mungkin sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab ya, karena di sini juga ada beberapa mahasiswa S3 ya. Memang untuk untuk program kerjasama dengan partner kita memang belum ada yang S3 ya, tapi teman-teman mungkin bisa googling ya, karena setahu saya ada juga opportunity atau peluang misalnya 1 semester di luar misalnya begitu ya. Jadi seperti sandwich like program misalnya seperti itu, dan mungkin itu bisa dimanfaatkan juga ya untuk pembuatan disertasi ya, penyusunan disertasi mungkin, atau ada data yang mau kita dapatkan dari luar misalnya ya. Kemudian ya, tadi kalau pengalamannya Pak Thomas ada dari universitas lain itu mesti mengambil sampai 2 kali tesis ya. Kalau untuk yang kerjasama double degree di PPIA ya cukup sekali saja ya. Yang untuk saat ini MSU Michigan itu tesisnya di sana, kemudian yang Free University itu juga tesisnya di sana ya. Oke, kemudian kemudian juga ada pengalaman menarik mungkin pada waktu saya diskusi dengan penanggung jawab untuk double degree program di Free University. Ternyata kalau di mereka itu sistemnya mahasiswa tidak bisa mengusulkan topik begitu ya. Jadi mereka tidak percaya kalau mahasiswa itu bisa bisa membuat tesis dengan baik begitu ya. Mereka mungkin belum tahu ininya PPIA ya. Jadi kalau di Free University itu harus dari pembimbingnya ya. Jadi pembimbingnya punya topik payung ya, umbrella topik. Nanti dari sana baru mengarahkan mahasiswa. Jadi ada beberapa contoh karena memang di luar itu untuk S2 sebetulnya tidak wajib tesis atau penelitian. Oke, baik. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Ya, silakan. Mungkin ada yang baik yang berminat maupun ingin tahu. Belum ada? Oke, mungkin Pak Thomas mungkin bisa jelaskan dulu. Oh ya, tadi yang beasiswa linkage dari Kementerian Keuangan itu sekarang masih ada nggak ya? Baik, Bu. Beasiswa linkage dari Kementerian Keuangan itu maksud saya adalah beasiswa khusus pegawai Kementerian Keuangan, Bu. Oh, Nah, khusus ini ya, nggak bisa khusus. dari akademisi atau mahasiswa, nggak bisa ya? Dari Nggak mahasiswa bisa, Bu. PPIA gitu nggak bisa. Ya. Itu masuknya ke beasiswa LPDP, Bu. Jadi sumber dananya sebagian dari dana pendidikan itu dialokasikan ke LPDP untuk diolah oleh manajer investasi LPDP, kemudian hasilnya diputar lagi. Jadi setiap tahun akan selalu bertambah itu dana LPDP-nya, Bu. Ya, mudah-mudahan pengelolanya dari Kementerian Keuangan akan selalu amanah, jadi tidak seret ya, jadi masih makin lancar terus gitu, Bu. Iya. Kenapa ada potensi di ini juga diambil juga? Saya rasa
Kalau ini subjektif ya, cuman saya rasa pengelolaan dana yang terbaik saat ini adalah pengelolaan dana LPDP itu. LPDP. Oh iya, iya. Iya, itu yang terbaik se-Indonesia dibanding Ya. dana-dana lain. Ya, berarti pada waktu mengikuti seleksi Pak Thomas sudah langsung ditanya ya kenapa alasannya kenapa ingin double degree begitu sudah langsung ditanya ya waktu wawancara. Oh, sudah. Karena Oh iya, iya. jadi waktu beasiswa PETA yang saya ikuti ada 3 pilihan, full luar negeri, linkage, atau full dalam negeri. Waktu Mm-mm. itu saya sudah milih dari pendaftaran, saya sudah milih linkage, Bu. Sudah Mm-mm. ditanya-tanya. Oke. Nah, untuk beasiswa khusus pegawai Kementerian Keuangan selanjutnya, linkage itu ditutup. Cuman itu Mm-mm. karena saya nggak tahu, mungkin ganti kepemimpinannya, eselon 2-nya ganti, Oh. arahannya mungkin berbeda. Sekarang tetap ada beasiswa khusus untuk pegawai Kementerian Keuangan, tetap ada, cuman program linkage masih belum dibuka. Hmm. Yang tiba-tiba dibuka malah program linkage atau double degree untuk LPDP. Makanya ini Ya, suatu hal yang menggembirakan ya di ya. 2023. Mungkin dibikin umum ya, jadi tidak harus Iya. di Kementerian Keuangan saja ya. Ya, Mm-mm. sayangnya untuk UQ saya lihat di brosurnya LPDP itu belum masuk ya karena kita memang masih dalam proses perpanjangan dan Mm. UQ ternyata ada perubahan kurikulum besar-besaran ya. Jadi mereka juga sedang memetakan kembali apakah mata kuliah PPIA itu bisa sejalan dengan mata kuliah di UQ ya sehingga karena kalau misalnya tidak sejalan maka tidak ada yang bisa di waive kan gitu ya sehingga mahasiswa harus mengambil 2 tahun di sini dan 1,5 tahun di sana itu terlalu terlalu lama ya. Hmm. Jadi seperti S3 sendiri begitu ya. Iya, Bu. Jadi kalaupun misalnya tidak kompatibel ya mungkin terpaksa pilihannya adalah Michigan dan Frey ya. Kalau Michigan itu untuk ada 3 konsentrasi, konsentrasi taxation, public and corporate sector accounting, dan juga konsentrasi satu lagi apa ya sistem informasi ya. Jadi ada 3 Sistem ya. informasi. Sedangkan Frey University itu lebih umum ya accounting and control ya, di Iya, Bu. Belanda. Ya. Oke, baik. Ya kalau belum ada saya tanyakan lagi. Kan sekarang Mas Thomas sudah lulus ya. Apakah masih bisa mengakses database yang bagus-bagus tadi ya, Osiris segala macam itu masih bisa nggak? Nah, apa langsung di Kalau baik, Bu. ya, Kalau database yang saya gunakan untuk tesis kemarin itu memang tidak dilanggan, itu kan database Orbis ya. Itu tidak dilanggan oleh UI, baik UI maupun UQ. ya. Jadi kemarin saya minta bantuan teman Oh, yang ada di Adelaide. mm-mm. Jadi untuk di grant aksesnya saya dalam 2 jam, saya kemarin itu cuma butuh filter aja. Jadi dari Mm, jutaan entitas, saya filter berdasarkan kategori yang saya inginkan, sehingga ketemu perusahaan-perusahaan yang mau saya jadikan sampel mm-mm. gitu. Iya. Berarti begitu lulus langsung diputus ya, nggak bisa akses lagi ya? Nah, kalau untuk data capital IQ yang diberikan oleh UQ itu sudah nggak bisa. Begitu saya lulus, saya coba akses, username-nya nggak bisa. Hmm. Iya, di database di UQ itu tiap mahasiswa punya login tersendiri. Kalau di UI kan loginnya terbatas. Iya. Nah, itu salah satu keunggulannya. Kemarin itu mungkin sumber dananya mereka juga Iya. lebih kuat ya, itu harap maklum. Ya. Kemudian untuk uji Turnitin juga mahasiswa bisa sendiri biasanya ya. Uji Turnitin biasanya kita masukkan aja di sistem, namanya ada Blackboard namanya. Hmm. Jadi kita segala sumber materi termasuk uji Turnitin ada di situ. Hmm. Gitu. Hmm. Ya, jadi tidak perlu ke perpus ngantri gitu enggak ya? Nggak perlu. Ya, sudah ada akun sendiri. Ya.
Kemudian untuk yang publikasi dari conference berarti sekarang sudah di tahap apa, Thomas? Untuk conference-nya saya baru keluar book of proceeding-nya, Bu. Jadi itu sudah keluar, cuman untuk publikasi ke jurnal masih tahap penyusunan. Oh, Karena ya masih terlalu hektik ini. iya, iya. Baru Caranya 2 ke jurnal bulan. internasional ya. Insya Allah ke jurnal internasional. Ya, oke. Ya. Ya, jadi silakan ya tetap dilanjutkan ya, walaupun mungkin harus disambi-sambi karena ini sudah bekerja ya. Iya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang masih fokus tesis dan disertasi ya juga bisa publikasi. Kalau untuk Pak Thomas ini setelah lulus baru publikasi di jurnal, karena memang untuk angkatannya belum wajib publikasi di jurnal waktu itu ya. Jadi baru proceeding sih. Sehingga membuka kesempatan kita bisa perbagus lagi begitu ya setelah lulus, kemudian disiapkan untuk ke jurnal. Oke, baik, terima kasih Pak Thomas. Ini dari yang lain nggak ada pertanyaan ini? Ya, ada? Sebelum kita tutup. Kalau nggak salah, Mas Dika mungkin berminat untuk double degree. Silakan, Dika, apakah ada pertanyaan? Dika, Vena, siapa lagi yang S2 ini banyak ya? Isnindia, Nahdia, silakan ya. Janitra, Maulana. Oh, tapi ini sudah tahap tesis semua ya. Kalau Pak Thomas tadi setelah semester 2 ya, Pak Thomas ya? Ya, setelah semester 2. Ya. Tapi dari semester 1 harus udah diputuskan sih. Karena nanti akan sulit juga itu berkas-berkasnya. Berarti ngikut ikut seleksinya semester 1 apa semester 2? Seleksi untuk dapat LOE beasiswa. Ya, untuk dapat LOE di Universitas Luar Negeri Mitra itu dari semester 1, Bu. Udah dari saya semester 1. masukkan berkas. Ya. Oke. Untuk seleksi Jadi nanti beasiswanya? Seleksi beasiswanya saya sebelum kuliah, Bu. Sebelum kuliah di sebelum UI. kuliah malah sudah. Oh iya ya, karena sudah harus ini ya. Iya. Kalau misalnya ini berarti yang mungkin yang applicable mungkin Vena sama Dika, tapi sudah semester 1 ini. Apakah masih bisa beasiswa LPDP? Mungkin Pak Thomas punya info-info. Kalau LPDP setahu saya belum bisa mengeluarkan pembiayaan kalau mahasiswanya itu, jadi setelah apa namanya? Setelah kuliah persiapan nggak bisa. Itu setelah persiapan itu baru boleh. Saya lupa istilahnya tuh LPDPK ya, persiapan keberangkatan ya. Oh iya iya. Kalau nggak salah. Jadi memang harus daftar beasiswa dulu ya? Iya, kalau yang fully funded kebanyakan begitu, Bu. Beasiswa fully funded. Kecuali yang tadi beasiswa yang yang disediakan oleh Universitas Mitra. Makanya tadi saya lampirkan beasiswa alternatif. Iya. Sebelum daftar ke sana bisa dicoba. Jadi siapa tahu ini juga bukannya 100% dijamin ya, mereka mau memberikan, cuman nggak ada salahnya coba by email, karena sewaktu kita daftar ke Universitas Mitra itu kan kita tidak diperlakukan sebagai mahasiswa yang nantinya akan transfer kredit dari UI. Kita diperlakukan seperti mahasiswa baru gitu, sama-sama kayak baru daftar gitu. Nah, begitu kita udah diterima, baru kita bilang ke administrasinya, pasti ada bagian khususnya yang terkait mahasiswa kerjasama namanya. Nah, baru kita lapor, saya ini mahasiswa kerjasama dari universitas ini, programnya adalah kerjasamanya ini dan ini, fakultas ini dan ini. Jadi
Itu baru nanti kita dimintakan berkas nilai-nilai untuk dialih kredit gitu, Bu. Ya, Jadi awal-awal kita diperlakukan seperti mahasiswa biasa. oke. Ya. Ya, baik. Mungkin terakhir untuk yang tesisnya ya, Pak Thomas, berarti mengerjakan tesisnya 1 semester atau 2 semester, Pak Thomas? Saya mengerjakan tesisnya 2 semester di UI. Oh, 2 semester ya. Tapi ya karena ada personal reason lah, Bu. Jadi Iya, iya. kalau dihitung bulannya sih sebenarnya tidak sampai 4 bulan ngerjain tesisnya. Berarti Gitu. sebetulnya 1 semester aja bisa ya? Bisa. Ya. Dan jangan lupa jangan terjebak di ekonometri kalau istilahnya. Ya. Kalau udah terjebak di ekonometri itu seperti saya itu 1 bulan di ekonometri sendiri. Maksudnya terjebak ekonometri gimana? Kan tetap harus dipelajari. Gimana? Terjebak di stata, sorry Bu, maaf. Oh, di stata. Terjebak di stata, cari-cari signifikansinya gitu. Lebih baik langsung konsultasi ke yang lebih ahli. Ya, misalnya ke Pak Mahyus gitu ya, konsultasi ekonometri atau Bu Yuli gitu ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Baik. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, tidak ada. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, dan bagi yang berminat untuk tesis perpajakan internasional seperti juga yang disampaikan Pak Thomas tadi, ya makasih Bu Enok. Bisa ya, jadi walaupun kayaknya, atau mungkin karena saya kurang familiar dengan penelitian perpajakan, kayaknya tadi agak ribet modelnya ya, tapi sebetulnya bisa dalam waktu 4 bulan tadi kata Pak Thomas ya, asalkan bisa fokus mengerjakan tesis ya. Jadi silakan teman-teman yang mengerjakan tesis perpajakan maupun juga topik-topik yang lain ya, kemudian silakan cari informasi juga bagi yang berminat mendapatkan pengalaman double degree. Mungkin kalau misalnya pintu LPDP sudah tidak bisa, ya mungkin cukup yang sandwich like 1 semester, saya rasa itu juga memberikan pengalaman berharga ya. Walaupun mungkin ada trade-off-nya, kita misalnya mesti perpanjang juga 1 semester, misalnya di UI gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk tesisnya teman-teman kita sudah biasa membaca paper dan bisa fokus, sebetulnya bisa tidak harus sampai 2 semester juga di UI untuk mengerjakan tesis ya. Oke, baik. Itu saja kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih sekali lagi ya Pak Thomas atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti bagi mahasiswa yang berminat melakukan penelitian perpajakan, terutama perpajakan internasional, bisa juga nanya-nanya ya Pak Thomas ya. Dan kita tunggu nanti berita baik publikasinya ya. Oke. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya semua. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.